Kesuksesan Hengky Eko Sriantono di bisnis makanan saat ini adalah buah dari kegagalan yang menimpanya berkali-kali. Setelah melepas pekerjaannya di sebuah BUMN, Eko yang berlatar belakang teknik mencoba berbagai macam bisnis dan gagal bertahan lama. Dari pengalaman jatuh bangun ini, kejelian Eko di bisnis terasa. Meski berasal dari Surabaya, Eko mengangkat makanan bakso khas Malang yang bertahan hingga sekarang. Kejelian bisnisnya juga terbukti ketika melihat peluang oleh-oleh makanan Jakarta yang belum banyak digarap pebisnis lain. Oke, kok boleh sekarang lebih fokus ke Mas Eko sendiri dari backgroundnya memang sudah kuliner lama gitu. Ya. Tapi sebenarnya dengan pengalaman Mas Eko, kenapa sih kok akhirnya berpikir sudah waktunya Mas Eko mengangkat kebudayaan yang ada di Jakarta ini gitu? Ya karena kenapa saya ingin mengangkat budaya Jakarta, karena memang saya sudah cukup lama tinggal di Jakarta. Saya sudah sejak 97 merantau di Jakarta, dan saya saat ini ya sudah cinta Jakarta karena memang tempat mata pencarian saya untuk mencari nafkah di Jakarta, sehingga saya harus bisa memberikan sesuatu untuk Jakarta. Ya salah satu yang menurut saya memang perlu diangkat adalah budaya dan pariwisata melalui informasi. Nah, saya padukanlah dengan kuliner karena memang saya disitulah bidang yang saya tekuni selama ini. Kira-kira apa sih yang banyak orang tidak paham gitu, khususnya untuk terjun di dunia bisnis makanan ringan? Ya sebenarnya mereka tidak paham itu karena mungkin ini mereka hanya berfokus hanya yang penting jualan saja. Jadi mereka tidak, karena saya selalu memegang prinsip di dalam bisnis itu harus ada added value-nya. Nah tidak hanya sekedar profit. Nah itu yang akhirnya saya mengambil bahwa saya harus memberikan edukasi juga ini terhadap apa yang saya jual di situ. Nah, lahirlah ini produk yang bisa mengangkat satu sisi edukasi, termasuk ya paling tidak itu Jakarta itu makin terangkat untuk masyarakat-masyarakat di luar Jakarta gitu. Tapi dari awal memang sudah ini merupakan suatu apa ya? Kau boleh cerita sedikit Mas mengenai background apa ya, unsur bisnis atau kemampuan Mas dalam berbisnis di kuliner ini memang sudah lama begitu ya Mas, dari zaman kecil ya kayaknya? Saya bisnis itu sejak 97 begitu saya hijrah ke Jakarta. Namun gagal terus, jadi 10 kali itu gagal. Macam-macam, saya pernah jualan handphone, saya pernah jual busana muslim, saya pernah jual handicraft gitu ya, bikin kerajinan tangan, sampai catering rantangan saya juga pernah. Nah tapi gagal-gagal. Nah ternyata dari pembelajaran 10 kali itu menurut saya itu adalah sekolah bisnis saya. Karena background bisnis nggak ada, karena memang orang tua juga dari pegawai negeri gitu ya. Saya tidak dididik untuk menjadi seorang entrepreneur, sehingga saya harus belajar sendiri. Nah itulah akhirnya karena belajar sendiri, nggak ada gurunya, nggak ada mentornya, akhirnya 10 kali jatuh. Nah baru yang ke-11 itulah tahun 2006 adalah bakso itu. Akhirnya bisa berkembang lewat franchise. Sekarang sudah total 175-an cabang di seluruh Indonesia. Nah tahun 2013 saya masuk ke bisnis ini, apa namanya, makanan ringan ini, lapis lenongku ini. Dan ya itu tadi kembali karena memang saya ternyata passionnya di kuliner, ternyata memang tangan dingin. Jadi megang di oleh-oleh ini juga ternyata juga makin berkembang gitu ya, makin berkembang karena memang saya fokus, karena usaha itu memang harus fokus. Kan bicara makanan kan bicara lidah loh nih Mas. Iya. Dan tidak semua orang bisa sanggup untuk bisa bertahan di dunia usaha di kuliner tentunya. Nah berarti apa yang diperlukan oleh orang untuk tahu bahwa tidak sembarangan sebenarnya untuk bisa menelurkan sebuah produk, khususnya adalah produk makanan atau makanan ringan misalnya? Iya, kalau makanan ringan atau oleh-oleh itu yang penting kita harus mempelajari keinginan pasar. Jadi kita nggak boleh terlalu idealis terus akhirnya menelurkan satu uji coba trial yang akhirnya kita lempar ke pasar, ternyata pasar belum bisa menerima. Yang penting itu bagaimana pasar saat ini arahnya kemana, itu saya ikutin. Nah sekarang dengan adanya 4 outlet ini, apa yang menjadi target Mas khususnya untuk bicara lapis lenong? Yang menjadi target untuk ke depan itu adalah semakin memperbanyak outlet. Jadi dengan makin banyaknya outlet itu mindset masyarakat itu makin kuat. Kalau nggak beli lapis lenongku berarti nggak ke Jakarta. Tapi kalau dari sisi leadership nih, dari sisi kepemimpinan di perusahaan Mas yang Mas bina ini sendiri, bagaimana tipenya Mas sendiri? Kalau saya terhadap karyawan itu menganggap sebagai keluarga. Jadi
mereka saya anggap sebagai aset, jadi mereka jadi keluarga. Maka dari itu saya lebih suka karyawan itu saya kasih mes ya. Jadi sampai saat ini nih kebanyakan karyawan tidur di mes. Jadi saya juga paling tidak bisa berinteraksi. Terus setiap 6 bulan itu saya ajak rekreasi seperti itu. Nah itu bisa menjadikan mereka semakin dekat dan mereka nggak ada jarak dengan saya gitu. Itu yang saya ciptakan seperti itu. Dan terlihat dari sisi loyalitas mereka sudah terlihat sampai sekarang ya. Jadi karyawan dari yang saya itu banyak yang sudah sampai 7 tahun, sampai 5 tahun itu mereka masih senang gitu ya kerja di tempat yang saya pimpin saat ini. Oke, sekarang kalau untuk orang-orang yang masih baru di dunia bisnis dan juga tertarik di dunia bisnis kuliner, apa sih yang harus disiapkan khususnya dengan kondisi yang ada saat ini? Nah, untuk pemain baru itu yang saya tekankan adalah yang pertama harus menciptakan produk yang kreatif dan inovatif. Terus carilah produk yang sepanjang masa, jangan yang tren sesaat. Terus yang ketiga itu harus fokus. Karena banyak sekali pengusaha pemula baru buka usaha, ditawarin temannya usaha yang lain, ini ditinggal, sistem belum jalan. Ini yang sering kali terjadi. Nah, maka dari itu saya ingin bahwa pengusaha pemula khususnya yang mau masuk bidang kuliner, mereka harus fokus. Itu yang paling penting di situ. Oke, itu dari sisi dinamika, khususnya kan bicara soal produk inovasi tadi kan, kemudian harus kreatif. Kira-kira kan butuh modal. Orang selalu berpikir keras soal modal ini. Ya, betul. Apa sih kalau untuk di dunia kuliner ini ya caranya untuk bisa bagi mereka untuk tidak hanya terpatok untuk modal aja gitu? Sebenarnya kalau mereka sudah punya kemampuan atau ilmu di bidang kuliner, mereka bisa berpartner. Ya, mereka bisa berpartner. Kalaupun mereka terganjal masalah lokasi, itu mereka juga bisa bekerja sama terhadap orang atau orang yang punya lokasi yang tidak termanfaatkan. Jadi akhirnya sistemnya adalah bagi hasil. Bisa 60-40 atau 55-45 dari omset, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan harus modal, itu enggak. Nah, kalau bicara soal tempat kan tadi kan juga ada di mana tadi, di mall, kemudian di stasiun, dan juga ada satu di bandara. Tadi belum sempat kita bicarakan yaitu mengenai dari ketiga tempat ini, mana sih yang paling setidaknya memakan biaya paling besar khususnya untuk Mas sendiri? Yang paling memakan biaya paling besar itu adalah di stasiun dan di bandara. Begitu ya? Iya. Bukan di mall justru? Di mall itu masih lebih kecil dibandingkan kalau di stasiun sama di bandara. Karena kalau di stasiun ini ya nanti boleh bisa dicek sendiri kalau mau masuk ke stasiun itu sekarang sewanya cukup mahal. Terus di bandara juga gitu, ada biaya sewa dan ada konsesi. Jadi konsesi itu semacam bagi hasil yang harus diberikan kepada pihak bandara. Jadi ada dua yang harus dibayar gitu. Nah, kalau di mall itu hanya sekedar ya sewa lokasi sesuai dengan meter square-nya berapa, terus ditambah dengan service charge. Service charge itu ya seperti untuk kebersihan dan lain-lain gitu. Oke, baik Mas, ini terima kasih banyak loh, saya sudah berhasil mencuri waktu Mas Eko yang lagi sibuk tentunya di hari-harinya, tapi yang pasti saya doakan semua terus berinspirasi. Amin. Dan tentu tiap orang datang ke Jakarta dan ingat dengan lapis lenongnya Mas Eko ya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.